Gangguan patologik organ pencernaan, penyakit dalam rongga mulut. Gigi aus, atrisia dentis. Gigi aus terjadi pada hewan yang sedang bertubuh dan ditandai dengan proses pengambilan pakan, pengunyahan, serta penyerapan yang tidak efisien. Etiologi, kebanyakan kejadian ditemukan pada hewan-hewan yang dikembalakan di padangan yang tanamannya tidak cukup tinggi, hingga tanah ataupun bahan keras di padangan mudah bersentuhan dengan gerigi dan gigi. Tidak jarang penyakit ditemukan juga pada hewan yang ransumnya kekurangan kalsium atau yang imbangan kalsium dengan fosfor tidak serasi. Gejala-gejala: gigi gerigi, nampak aus terlalu dini dan terjadi secara berlebihan. Penderita mengunyah makanan secara perlahan-lahan. Bahan makanan yang belum terkunyah secara halus akan segera ditelan. Dalam waktu relatif pendek, penderita akan jadi kurus dengan berat badan yang cepat menurun. Oleh tidak cukupnya bahan makanan, penderita akan jadi lemah dan anemik. Diagnosis: penentuan penyakit dilakukan berdasar atas perubahan pada gigi. Juga riwayat pemberian pakan akan membantu untuk menentukan kausa primernya. Analisis pakan yang disediakan sehari-hari perlu dilakukan. Prognosis penyakit tergantung pada umur serta beratnya proses atritia. Pada hewan muda dan masih tumbuh, penyakit biasanya dapat dipulihkan dengan perbaikan manajemen pakan dan padang gembala. Terapi pada hewan yang masih sedang bertumbuh dan prosesnya belum parah dilakukan dengan merubah pengelolaan pemberian pakan. Perubahan susunan mineral kalsium dan fosfor dilakukan bila ada petunjuk ke arah itu. Gangguan dalam mengunyah hendaknya dikurangi dengan jalan memberikan pakan yang dihaluskan. Perbaikan penanaman pakan hijauan dan perbaikan padang gembala perlu dilakukan. Bila perlu ternak tidak digembalakan di tempat lama. Terapi suportif yang berupa vitamin maupun mineral lainnya diperlukan untuk mempercepat kesembuhan dan mengembalikan kondisi tubuh. Periostitis alveolaris. Periostitis alveolaris adalah radang yang disertai infeksi pada jaringan periosteum dan alveol gigi, hingga gigi jadi mudah goyah dan tanggal. Etiologi, agen penyebab infeksi adalah kuman gram positif maupun negatif. Tidak jarang kuman tersebut juga menghasilkan gas. Biasanya kuman memasuki jaringan melalui radang gusi yang kebanyakan terjadi oleh benda asing. Juga hewan yang mengalami gigi goyah ataupun yang sedang mengalami proses pergantian gigi mudah mengalami infeksi kuman, hingga terjadi periostitis alveolaris. Gejala: karena rasa sakit penderita kehilangan nafsu makannya, total atau parsial. Juga karena rasa sakit proses pengunyahan dilakukan perlahan-lahan. Kelenjar limfe yang berdekatan dengan proses mengalami pembengkakan. Dari mulut tercium bau busuk atau halitosis, futur ekskor. Gusi membengkak, merah, dan waktu ditekan akan dibebaskan nanah. Lama-kelamaan penderita akan jadi lemah dan kurus. Diagnosis: penentuan gangguan dilakukan secara inspeksi dan palpasi pada daerah yang mengalami radang. Perkusi atas gigi di daerah radang akan menyebabkan rasa sakit. Gusi di daerah tersebut jadi bengkak berwarna merah dengan atau tanpa disertai terbentuknya eksudat radang. Prognosis biasanya dapat disembuhkan. Terapi gigi pada daerah radang sebaiknya dicabut. Pemberian antibiotik setelah pencabutan dianjurkan. Secara lokal, pengobatan dengan antiseptik fenol gliseril atau borak gliseril 1-2% juga disarankan. Yang ketiga, radang mulut atau stomatitis. Radang mulut adalah radang yang gangguan yang berupa radang pada selaput lendir rongga mulut. Radang pada alat tertentu dalam rongga mulut mungkin diberi istilah khusus. Misalnya radang lidah, glossitis, radang gusi, gingivitis, radang langit-langit, palatitis, atau lampas. Secara klinis, gangguan pada mulut ditandai dengan anoreksia, parsial atau total, hipersalivasi, dan sering diikuti dengan suara-suara pengatupan bibir agak kuat atau smacking. Diikuti dengan pendorongan saliva keluar. Proses radang dapat bersifat primer ataupun sekunder.
sebagai akibat ikutan dari penyakit sistemik. Radang mulut hampir terjadi setiap waktu. Proses radang mungkin terjadi dan lolos dari pengamatan pemilik hewan penderita. Di Jawa Tengah istilah gomen digunakan oleh petani untuk menggambarkan bahwa sapinya tidak mau makan, baik dengan atau tanpa disertai hipersalivasi. Istilah gomen mungkin berasal dari gomen Belanda yang berarti radang gusi yang dulu banyak diderita sapi yang terkena PMK. Seringkali gomen disebabkan oleh radang mulut di daerah tertular. Hewan berkuku genap yang menunjukkan hipersalivasi perlu dicurigai terhadap penyakit menular, penyakit mulut dan kuku atau PMK. Juga di daerah yang tertular penyakit anjing gila, pemeriksaan hewan yang menunjukkan hipersalivasi perlu disertai pengamanan secukupnya. Di beberapa bagian Indonesia, misalnya Lombok dan Jawa Barat, kejadian radang mulut merupakan tanda penyakit ingusan pada kerbau dan sapi. Etiologi. Secara primer, kejadian yang terbanyak disebabkan oleh penyakit yang bersifat fisik, misalnya benda asing yang ikut termakan, misalnya potongan kayu, kawah, duri, dan tulang. Juga penggunaan alat-alat kedokteran seperti pembuka mulut, spekulum, patar, atau kikir besar untuk menghilangkan tonjolan gigi, sonde kerongkongan, balinggan, contang, dan lain-lain dapat menyebabkan radang traumatik bila tidak hati-hati menggunakannya. Kesalahan iatrogenik, gigi yang salah arah tumbuhnya dapat juga menyebabkan radang pada gusi, pipi, atau lidah. Secara teori, apabila termakan atau sengaja diberikan, bahan kimia juga dapat bertindak sebagai agen penyebab radang. Obat-obatan kloral hidrat, karbon tetraklorida, preparat merkuri, kantarides, asam, atau alkali kuat akan dapat menyebabkan iritasi jaringan selaput lendir yang mungkin berlanjut sebagai radang mulut. Radang sekunder timbul sebagai kelanjutan dari penyakit menular maupun tidak menular yang disebabkan oleh kuman, virus, dan jamur. Jenis kuman yang paling banyak ditemukan adalah Fusobacterium necrophorum atau Fusiformis necrophorum, Sparophorum necrophorum, yang pada sapi menyebabkan nekrobasilosis oral. Virus akan mengakibatkan lesi jaringan yang beraneka ragam manifestasinya. Lesi jaringan yang berbentuk vesikel ditemukan pada PMK, dan stomatitis vesicula bentuk erosi dan ulceratif terdapat pada penyakit ingusan dalam kurung Coryza gangrenosa bovis, malignan kataran fever, sampar sapi atau rinderpest, infection bovine rhinotracheitis atau IBR, blood tangle, dan sebagainya. Bentuk proliferatif ditemukan pada stomatitis papulosa maupun papillomatosis. Infeksi oleh jamur paling banyak ditemukan pada radang yang disebabkan oleh jamur Monilia sp. Kejadian infeksi jamur secara primer masih dipertanyakan mengingat percobaan penularan dengan jamur pada hewan percobaan yang sehat selalu berakhir dengan kegagalan. Mungkin saja infeksi jamur terjadi setelah keadaan setempat bersifat mendukung untuk pertumbuhan jamur, kondisi tubuh yang menurun, infeksi viral, dan penggunaan antibiotika yang berlebihan sering merupakan faktor predisposisi untuk bertumbuhnya jamur. Patogenesis pada radang primer. Oleh kerjaan agen penyebab radang akan terbentuk lesi pada selaput lendir mulut. Karena adanya radang akan terjadi kebengkakan yang disertai rasa nyeri. Hal tersebut akan merangsang keluarnya air liur berlebihan. Juga karena nyeri, nafsu makan akan tertekan. Untuk mengurangi rasa sakit, penderita akan mengatupkan bibirnya hingga timbul suara agak keras. Pada radang yang bersifat sekunder, sebagai akibat infeksi sistemik, patogenesisnya belum diketahui secara pasti. Apabila gambarannya cukup jelas secara patologi anatomi, radang mulut dibedakan ke dalam radang-radang kateral atau simplex, aftosa, stomatitis aftosa, nekrotik, stomatitik nekrotikan, vesikular, stomatitik vesikulosa, flegmenosa, populosa, dan mikotik. Perubahan patologi anatomi yang terdapat pada radang mulut sering dapat digunakan sebagai petunjuk atau pengenal penyebab radang. Di bawah ini disajikan hubungan yang biasa dijumpai dalam praktek antara etiologi dan jenis radang mulut maupun penyakitnya. Pemeriksaan patologi anatomi.
Perubahan yang dijumpai pada radang mulut bervariasi tergantung pada macam dan derajat radang. Secara umum, perubahan tersebut meliputi kongesi jaringan yang bersifat difus hingga selaput lendir jadi bengkak. Apabila terjadi lepuh, vesikola bangunan tersebut mempunyai ukuran 1-2 cm dengan cairan jernih di dalamnya. Lepuh yang pecah akan segera diikuti dengan proses kematian jaringan atau sebaliknya dengan proses kesembuhan. Dapat pula setelah pecahnya lepuh terbentuk tukak, ulsera hingga terjadi radang yang bersifat ulseratif. Pada radang populosa biasanya melanjut dengan pembentukan jaringan granulomatosa. Proses radang yang meluas yang disertai dengan pembusukan jaringan akan dijumpai pada radang phlegmonosa. Radang phlegmonosa kebanyakan merupakan kelanjutan dari radang yang sifatnya nekrotik. Gejala klinis yang ditemukan bervariasi tergantung jenis radang maupun penyebabnya. Secara garis besar, gejala tersebut berupa penurunan atau hilangnya nafsu makan, rasa sakit waktu mengunyah, penderita berulang kali membuka mulut, hipersalivasi, mulut berbau busuk, dengan atau tanpa disertai kenaikan suhu tubuh. Apabila disertai kenaikan suhu tubuh, biasanya kenaikan tersebut tidak begitu menyolok. Pada radang yang disebabkan oleh infeksi kuman, tidak jarang suhu akan naik sesuai dengan derajat infeksi serta reaksi tubuhnya. Kebengkakan pada selaput lendir mulut dijumpai pada radang yang disertai selulitis maupun phlegmon. Karena adanya infeksi, tidak jarang kegiatan kelenjar limfe serta sel-sel limfoid akan meningkat. Proses peningkatan kegiatan kelenjar limfe dalam mengatasi infeksi akan disertai dengan membengkaknya kelenjar yang bersangkutan. Radang mulut yang merupakan sebagian dari gejala-gejala penyakit viral tertentu, misalnya PMK, sampar sapi, dan ingusan. Perubahan patologi anatominya nampak tersifat untuk masing-masing penyakit primernya. Radang mulut mikotik hampir selalu disertai pembentukan ruam-ruam yang berupa bangunan yang tidak rata tepinya, berbatas jelas dan berwarna putih abu-abu. Dalam keadaan ringan, radang primer dapat sembuh, baik dengan atau tanpa pengobatan. Terapi, meskipun tidak selalu mudah, perlu diusahakan membersihkan mulut dengan air atau larutan antiseptik. Secara lokal dapat digunakan larutan antiseptik tembaga sulfat 2%, borak gliserin 1%, borak 1%, kalium permangat 1:1000, yodium tinctur 5-10%, perhidrol 0,5%. Di desa kadang-kadang lesi pada mulut diobati dengan garam atau bahan lain yang merangsangnya, misalnya lombok. Dan menghebatnya proses radang yang berarti terjadi mobilisasi seluler. Pada akhirnya, kesembuhan secara primer dapat dicepat. Apabila terjadi keropeng atau ruam, seyogyanya bangunan tersebut dibersihkan dengan kuret, baru kemudian diobati. Tindakan chirurgis juga dianjurkan bila ada petunjuk ke arah itu, misalnya adanya abses yang mungkin disertai pembentukan gas. Pada kejadian infeksi yang berat, penggunaan preparat sulfonamid atau antibiotik sangat dianjurkan. Meskipun jarang, tidak mustahil perlu diberikan cairan faali atau elektrolit baik secara subkutan maupun intravena. Pemberian preparat antihistamin dapat pula diberikan pada kejadian radang mulut mikotik yang biasanya mengenai 1-5% dari kelompok hewan yang diberikan pakan sama. Perlu diatasi dengan penggantian pakan ataupun pemindahan padang penggembalaan. Selanjutnya, pengobatan topikal bukan antibiotika juga dianjurkan. Ini adalah pembacaan tentang penyakit-penyakit yang pada mulut sapi. Semoga suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.